Mari kita berdoa untuk mengalami firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sore hari ini kami hamba-hambamu dan anak-anak kami, para katekumen, berkumpul di Zoom online untuk belajar bersama dari firman Tuhan. Kuduskan seluruh fasilitas yang kami gunakan, dan beri hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan belajari ya, setelah konsultasi, walaupun belum semua konsultasi, mohon semua kameranya dibuka. Kita mulai sore ini belajar tentang berapa prinsip ayat firman Tuhan. Dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Selalu ada pertanyaan, ya, kenapa anak-anak harus hormati orang tua? Kenapa perintahnya selalu begitu? Perhatikan dalam perjanjian lama, orang tua itu otoritas tertinggi setelah Tuhan. Dan sangat serius. Kenapa? Karena otoritas itu diberikan kepada orang tua untuk memelihara kelanjutan sebuah generasi. Dalam pembinaan foto karakter yang walaupun belum semua mendapatkan konsultasi, tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada cara yang lebih hebat kecuali roh ketundukan kepada otoritas. Anda tidak mungkin taat kepada orang di luar kalau tidak dimulai dari rumah. Karena rumah adalah basis utama pembentukan karakter. Rumah adalah basis utama terciptanya kasih sayang. Rumah adalah basis utama membangun relasi. Rumah adalah basis utama untuk menata kehidupan yang lebih baik. Di rumah juga ada asupan, baik itu berupa jasmani, jiwani maupun rohani. Dan itu Tuhan ciptakan keluarga di bumi untuk melindungi generasi. Ayat-ayat ini seringkali dianggap udah usang. Dan banyak anak-anak muda merasa ini seolah-olah bukan zamannya lagi. Tapi ini firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah itu ya dan amin. Dan beberapa yang sudah konsultasi, udah tahu sendiri karakternya, potensinya,
Kita perhatikan lanjutnya. Mengapa harus taat dan hormat kepada orang tua? Keluaran 20 ayat 12, karena ini perintah penting. Boleh satu orang, Emanuela, boleh baca Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu alasannya mengapa hormati orang tua. Supaya lanjut umur. Lanjut umur bukan sekedar bicara umur panjang, tapi lanjut umur juga bicara tentang mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan di setiap generasi. Lanjut umur juga bicara tentang penguasaan sumber-sumber kehidupan. Jadi anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua, karena pada waktunya Anda juga akan menjadi orang tua. Tidak ada yang kekal, semuanya bergeser. Yang kekal hanya Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil kita, baru kita hidup dalam kekekalan. Pak Pendeta, Pak Yuna, dan Kak Ita juga orang-orang yang pernah jadi orang muda. Dan kami juga pernah merasakan kalau tidak taat sama orang tua, bisa jadi setelah kita punya anak, anak-anak tidak akan taat sama kita. Itu hukum tabur tuai. Jadi itu mesti dipersiapkan sejak dini. Haruslah demikian karena orang tua adalah otoritas yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Sebelum guru-guru, sebelum guru KKR, sebelum pertua diaken, sebelum pendeta, siapapun dia sebelumnya, yang pertama-tama diberikan otoritas, yang pertama-tama diberikan tempat untuk melindungi adalah orang tua. Tidak peduli jabatannya, tidak peduli status sosialnya, tidak peduli gajinya, tidak peduli pendidikannya, tetapi dia adalah ayahmu dan ibumu, dan tidak ada ruang untuk kita bisa menggantikan mereka dengan ayah ibu orang lain. Mereka melindungi kita, melindungi dari panas matahari, melindungi dari ancaman-ancaman kuasa-kuasa kegelapan, melindungi dari hujan, melindungi dari segala macam bentuk kejahatan apapun, bahkan melindungi jiwa kita melalui doa dan firman Allah. Dan juga yang lebih penting ialah mereka dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita serupa dengan karakter Kristus. Ingat, karakter adalah respons, baik atau buruk, itu keputusan kita. Kalau begitu, apa konsekuensinya? Apa yang dijanjikan kalau taat kepada orang tua? Ada janji Tuhan, ini taat kepada orang tua bukan ide majelis jemaat, ini bukan ide pendeta, ini bukan ide guru-guru KKR, itu firman Allah, perintah Tuhan. Ayat itu berkata, supaya kamu berbahagia. Kata berbahagia sering juga digunakan kata bless.
supaya engkau diberkati dan panjang umurmu di bumi, menikmati kehidupan yang penuh kelimpahan, menikmati hidup di bumi, bukan di sorga, di bumi. Dan Tuhan mau supaya kita mempraktekkan sorga di bumi. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, kemanapun engkau pergi. Kemarin dalam konsultasi, ada yang nanti jadi arsitek, ada yang nanti desainer, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi diplomat, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi musikus. Itu semua adalah tanah yang diberikan. Tanah bukan tempat membangun gedung gereja. Tanah bukan sekedar tempat membangun rumah. Tanah ialah kehidupan yang dipersiapkan. Tanah artinya sumber. Dalam bahasa Ibrani, tanah artinya sumber. Jadi ketika kamu menghormati orang tua, ketika kamu pada orang tua, taat pada orang tua, maka kamu akan menikmati sumber-sumber yang Tuhan percayakan melalui potensimu yang sudah diungkapkan beberapa waktu yang lalu. Ada jadi hamba Tuhan, ya. Ada yang menjadi diplomat, besok akan menjadi duta besar. Ada yang menjadi bisnismen terkenal. Ada yang menjadi desainer, arsitek, pengacara dalam dan luar negeri. Itu semua adalah potensi yang nanti Anda nikmati. Anda hidupnya maksimal, tidak menjadi problem maker di kota. Ya. Diberkati dan menikmati janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Siapakah pola kita untuk belajar? Ya. Pola kita untuk belajar adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak langsung jadi anak usia 30 tahun. Dia lahir sebagai seorang bayi, bertumbuh menjadi anak balita, bertumbuh menjadi anak KKR, baru kemudian jadi dewasa. Dan selama dia menjadi anak, dia taat kepada Allah Bapa di sorga, tapi juga taat kepada Bapa di bumi. Dan karena itulah dia penuh dengan hikmat-hikmat yang luar biasa. Itu polanya. Apa akibatnya jika tidak taat dan hormat kepada orang tua? Ada konsekuensinya. Yang pertama, Keluaran 21 ayat 17, Arta boleh baca Keluaran 21 ayat 17. Boleh, Nak? Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Dan itu serius. Karena anak-anak yang berontak terhadap orang tua, Perjanjian Lama menyebutkan mereka disingkirkan karena tidak boleh menciptakan menjadi virus bagi masyarakat. Baca Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Boleh? Niko baca Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Ulangan 21. Mulai dari ayat
1 ayat 18. 1. Anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka mengajar dia, tidak mendengarkan mereka, maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Dia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Nah, zaman perjanjian lama, anak-anak yang bandel, yang tidak hormat sama orang tua, digiring ke depan pintu gerbang kota, karena di zaman itu kota-kota itu tertutup dengan tembok, ya. Kota itu ada temboknya dan hanya pintu satu masuk keluar. Dan di depan pintu itu ada tua-tua kota, para pemimpin-pemimpin kota. Istilahnya itu seperti perumahan, ada pos satpam. Disitulah para tua-tua kota berdiri atau duduk di situ untuk merundingkan kepentingan kota. Dan anak itu kalau udah diomongin dia nggak mau taat, maka orang tuanya, ayah dan ibunya memegang dia, membawa ke depan pintu gerbang kota. Kemudian mereka beritahu kepada tua-tua kota, anak kami ini bandel, degil, tidak mau dengar-dengaran, sudah diomongin nggak mau dengar. Lalu satu kota lempar dia pakai batu, bukan bapau, pakai batu sampai mati. Kenapa? Itu dulu cara kejahatan disingkirkan, itu orang yang bikin kejahatan itu disingkirkan supaya tidak menjadi virus bagi pemuda yang lain. Itu sangat serius sekali. Ya, perhatikan itu kalau dipraktekkan sekarang, waduh, mengerikan. Udah begitu banyak anak-anak yang mati karena nggak taat. Saya juga tidak mengerti kenapa ya, banyak anak-anak muda yang nggak taat sama orang tua. Amsal 30 ayat 17. Siapa yang bisa baca? Giovanni misal. Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Nah, perhatikan, gagak lembah itu adalah simbol iblis. Jadi kalau Anda menghina ayah dan ibu tidak mau mendengar, itu biasanya itu polanya itu menghina itu apa? Bikin muka, mencibirkan bibir. Nah itu dia, itu pola menghina. Kalau mamanya bicara, dia tutup kupingnya pakai bantal atau pakai tangannya, membelakangi, banting-banting kaki. Itu Anda buka celah dan disebutkan akan dipatok gagak lembah. Itu simbol iblis, dia patok, kemudian dimakan anak burung rajawan. Artinya tidak hanya potensinya mati, tapi spiritnya itu tidak punya kuasa lagi untuk hidup sebagai anak-anak ilahi. Jadi perhatikan betapa kerasnya peringatan-peringatan firman Tuhan buat anak-anak muda. Apa yang terjadi? Kematian rohani, kematian potensi, hidup penuh dengan penderitaan, dan tidak diberkati. Kita sering mendengar khotbah-khotbah yang menina bobokan anak-anak muda dahsyat, itu tidak salah. Tapi anak-anak muda juga harus diperingati.
Kenapa? Karena suatu ketika Anda juga akan menjadi ayah dan ibu, dan kita tidak mau generasi demi generasi hanya menjadi generasi yang dikutuk, harus jadi generasi yang diberkati. Dan karena itu dimulailah sejak masih anak-anak. Pertanyaannya, kenapa banyak anak memberontak? Karena mereka kecewa. Mereka bisa kecewa terhadap orang tua, kecewa kepada hamba Tuhan, mereka bisa luka dengan ibunya, luka dengan ayahnya, kepahitan, dibentak-bentak, ya, semuanya bisa dialami di rumah. Ayah yang begitu strong leadernya, begitu keras, ya, ibu yang cerewet, ayah yang membentak-bentak, ibu yang menghakimi. Dan ingat, kalau orang tuamu seperti itu, pastikan bahwa waktu mereka kecil, waktu mereka muda, mereka juga berontak terhadap orang tuanya. Itu hukum tabur tuai. Dan itu harus dibikin beres. Apa jalan keluarnya? Ampuni orang tuamu dan terima mereka apa adanya. Pengampunan menutup celah bagi roh pemberontakan yang akan menguasai hidup. Ambil keputusan untuk taat pada firman Tuhan. Tidak ada nasihat apa-apa yang Bapak Pendeta sampaikan. Terlalu banyak nasihat. Udah nggak waktunya lagi untuk kasih nasihat. Waktunya untuk kita taat pada firman Tuhan. Jadi pertimbangkan, pikirkan. Orang tua yang dimaksud bukan hanya ayah dan ibu, tapi juga orang yang lebih tua dari kita. Apakah itu dia guru di sekolah? Apakah itu dia guru KKR? Apakah dia itu pertua diaken? Apakah dia itu adalah pendeta? Apakah dia itu adalah orang-orang di sekitar kompleks kita? Mungkin dia seorang satpam yang tidak pandai, mungkin dia seorang satpam yang sederhana, tapi kalau dia lebih tua dari Anda, hormatilah dia. Dan ini yang disebut generasi yang takut Tuhan. Dan kalau generasi semacam ini dibangun, percayalah gereja akan mengalami terobosan. Dalam konsultasi-konsultasi pribadi, semua sudah mendengar walaupun belum selesai. Ada kecenderungan pemberontakan terhadap orang tua. Ada kecenderungan supaya maunya dituruti. Ada kecenderungan untuk tidak mau taat. Ambil keputusan untuk berubah. Dan ini serius. Ini firman Allah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun anak-anak kami untuk belajar taat pada firman. Mereka bertumbuh jadi anak-anak dewasa yang takut Tuhan. Mereka menyenangkan hati Tuhan, menghormati orang tua. Karena pada waktunya mereka akan juga menjadi orang tua. Sehingga semua kutuk pemberontakan kami akhiri. Dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berbohong kepada orang tua, bilangnya di rumah mau belajar, atau ternyata di luar kita malah pergi bermain, itu sudah jadi dosa. Bahkan kita sudah, walaupun kita tidak mendengarkan orang tua kita sedang menasehati kita diam, tapi di dalam hati kita malah membantah, itu sudah jadi dosa. Kemudian
menurut saya, orang tua itu tidak ada yang mau anaknya jadi anak yang pemberontak. Jadi apapun yang dinasihati orang tua kita itu sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri. Walaupun terkadang caranya tidak seperti yang kita inginkan. Contohnya, mama saya selalu melarang saya untuk pergi terlalu larut atau membatasi saya dalam bermain dengan teman-teman. Sebenarnya saya bingung dan saya merasa, wah kok nggak seperti teman-teman yang lainnya bisa enak main pergi jauh. Tapi di satu sisi saya sadar dan saya tahu apapun itu pasti demi kebaikan saya dan itu pasti akan terbukti melalui karakter saya yang memang berbeda. Tapi saya senang dengan cara didik mama saya, jadi pasti semuanya itu ada sisi positif dan negatifnya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Manuela. Dari yang apa kita pelajari dan diskusi dari tadi pertemuan itu adalah bahwa kayak meskipun masalahnya yang sedang dibicarakan itu besar atau kecil oleh orang tua kita masih juga harus mengikuti itu karena apa yang mereka memberitahu kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Meskipun kayak kebanyakan kali apa yang mereka larang kita tidak suka, dalam sebenarnya itu hal-hal yang kita tidak suka adalah untuk kebaikan kita. Karena kayak ya tidak kayak misalnya kayak kita tidak diboleh kayak sekarang lagi pandemi ini kita tidak boleh sering keluar. Ya kan itu kan untuk kebaikan kita supaya kita bisa sehat selalu. Karena kok kita kena atau apa kan akan masalah untuk semuanya. Meskipun kita tidak suka itu, kita masih harus menurut itu. Dan bahwa beberapa kita juga suka kayak melarang juga dari apa yang orang tua katakan, tapi dalam kayak akhirnya kita akan minta pengampunan dari Tuhan untuk bisa tolong orang tua kita untuk memaafkan kita. Ya, itu yang kita dapatkan dan diskusi. Dari hasil pembahasan kelompok tadi kurang lebih sama kelompok lain. Kita sih sebenarnya pasti kan pernah ngeberontak atau ngebantah orang tua. Tapi ya balik lagi apa yang orang tua bilang itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi ya nggak ada gunanya juga buat ngeberontak. Dan kalau di kelompok kita yang paling banyak sih sebenarnya bukan memberontak, pendeta. Yang paling banyak itu tetap dilakukan tapi ngedumel waktu dibilangin sama orang tua. Jadi kita tapi tetap nggak berani buat ngebantah gitu, pendeta. Tapi ya kurang lebih maksudnya sama lah. Yang ngedumel itu adalah jenis pemberontakan non fisik. Ya, karena di Amsal 17 tadi bilangnya enggan mendengar itu kan ngedumel, dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jadi kalau ada hewan-hewan yang sudah mati, itu gagak lembahnya turun. Dia turun, kemudian dia periksa hewan yang sudah mati itu, yang dia periksa pertama dari matanya. Begitu dia tancap matanya dan binatangnya udah nggak bergerak, berarti udah mati. Lalu datanglah anak raja wali, lalu mulai mereka makan. Jadi apapun jenisnya, mau ngedumel, mau buang-buang muka, mau apapun itu yang disebut pemberontakan. Dan karena itu tidak ada cara lain, tapi Pak Pendeta minta dengan hormat setelah sesi ini ditutup, kalau tinggal sama orang tua, langsung datang ke papa mama, minta maaf selama ini aku suka memberontak. Aku dengar firman Tuhan hari ini, aku minta ampun dari orang tua, lalu minta mereka doakan. Jangan tunda. Karena setiap kali kita menunda kebenaran, kejahatan itu akan terus mengintai. Jadi Tuhan Yesus memberkati kalian menurut kasih karunia-Nya dan potensi-potensi yang kalian miliki itu akan dahsyat dalam waktu-waktu yang akan datang. Dari sekaranglah mulai dibangun ketaatan kepada otoritas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dan sekarang kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk anak-anak-Mu. Hamba memberkati setiap anak-anak-Mu yang ikut pelajaran katekisasi hari ini. Hormat kemuliaan buat Engkau, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormati orang tua, hormati guru-guru, baik di sekolah maupun di gereja, hormati para serayan pelayan Tuhan. Mereka bertumbuh jadi anak-anak yang ilahi, yang takut Tuhan. Dan pada waktunya mereka akan menjadi orang-orang yang berdampak bagi kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.